Yuk kita berdoa sekali lagi yuk. Kami tahu bahwa situasi kondisi yang terjadi di lingkungan kami, di area kami, di Indonesia, dunia, begitu cepat berubah, sehingga kami harus mempersiapkan hati pikiran kami, bukan hanya emosi, batin, tapi yang paling penting spiritual kami. Harus sungguh-sungguh di dalam kondisi yang prima. Sehingga oleh karena itu, diskusi firman kami pada hari ini justru memberikan kami warna atau kekuatan atau merubah paradigma kami untuk kami dapat berjalan di dalam waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan. Oleh karena itu kuduskan hamba-Mu dan kuduskan kami semua, sehingga semua kami yang mengikuti ibadah pada hari ini tentunya semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji termulia di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Hari ini kita ingin berbicara melihat kondisi yang terjadi. Tadi Pak Budi sempat berbicara sedikit untuk melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Tadi saya sudah kirimkan ke Desi untuk PowerPoint ya. Jadi begini, kalau kita melihat yang terjadi ini, saya baru pulang dari Surabaya. Saya cukup dikejutkan dengan kondisi gereja-gereja hari-hari ini, saudara. Saya selalu berpikir begini ya. Yang paling mewaspadai sebenarnya kita ya di dalam lingkungan Kristen. Yang saya lihat tidak terjadi pertumbuhan ataupun jiwa-jiwa baru dalam gereja, tetapi lebih kepada perpindahan dari gereja satu ke gereja yang lain. Itu yang terjadi hari-hari ini. Sehingga di satu sisi gereja-gereja besar mengalami sebuah penurunan, tetapi gereja-gereja yang kecil sekarang sudah mulai terisi padat. Nah, begitu juga dengan waktu saya datang ke Surabaya, saya nggak perlu sebut nama-nama gereja yang di sana. Itu benar-benar saya pas khotbah di gereja di Surabaya baru kemarin, saya ya cukup mengerikan sekali, saudara. Karena kenapa saya bilang cukup mengerikan? Karena tidak elok antar gereja itu saling menghantam kiri dan kanan. Jadi apa yang mereka cari ya, tanda kutip ya. Sehingga yang dicari oleh mereka itu kayaknya mereka ingin menguasai atau berpikir sangat dunia sekali. Sehingga saya selalu berpikiran begini, saudara. Yang apa terjadi di Surabaya. Gereja-gereja besar itu punya egosentris yang kuat, kesombongan yang kuat. Sehingga akhirnya ketika marketnya berkurang, gereja kecil yang dihajar oleh dia. Dan itu terang-terangan ketika saya ada di Surabaya, saya khotbah di satu tempat, ada gereja big church di situ, tiba-tiba pekerja-pekerjanya big church itu, gereja-gereja besar itu, ngeblocking seluruh jemaat yang naik lift dan eskalator untuk tidak boleh pencet lantai yang dimana gereja yang tidak lebih besar dari dia itu ada di situ. Sehingga langsung didirect ke atas. Itu ada 3 gereja, saling sikut sekali yang ada di bawah. Saya mengerikan sekali. Terus kemudian yang saya menakutkan buat saya, satu orang pemuji nyanyi di satu tempat. Jam berikutnya dia harus bernyanyi di gereja yang satu. Tiba-tiba di gereja yang satu di cancel orang ini. Dibilang apa? Kamu di situ aja, jangan di sini. Nanti jemaat kita terpecah. Itu cukup mengerikan buat saya. Dan itu sangat menakutkan yang terjadi kemarin di Surabaya. Jadi saya melihat langsung di depan mata saya dan kemudian saya juga mendengar langsung diskusi itu di dalam ruang VIP. Menurut saya sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan tentang hal-hal demikian sehingga ternyata saya pikir bukan hanya dunia saja sedang bergejolak, tetapi di area pelayanan pun juga terjadi gejolak yang begitu luar biasa sekali. Jadi ini yang menjadi menarik untuk kita renungkan bersama karena kalau saya lihat gereja GBI City of Love berbeda dengan gereja misalnya ada gereja besar gitu yang mulutnya besar, maksudnya ruangannya besar.
Kalau gereja yang ruangannya besar, maka seluruh jemaat yang datang itu sifatnya retail. Tetapi kalau gereja kayak Ibu Bapak Saudara, kalau saya menangkapnya ini sebagai, kalau dalam konteks dunia, ini seperti gereja distributor. Sehingga gereja itu benar-benar punya komunitas yang kuat. Saya sempat ngomong sama Pak Tim, Pak Ting, Wabi, Pak Budi, waktu kita ngobrol-ngobrol lunch itu, apapun ya mengenai GBI City of Flock, misalnya contoh begini, mau ada gempa bumi, mau ada badai, mau ada gereja besar apapun di kiri kanan Ibu Bapak Saudara sekalian tidak akan mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Karena begitu kuat sekali fellowship-nya. Itulah gereja yang diharapkan sebenarnya. Itu gereja yang idealnya itu sebenarnya harusnya begitu. Nah, gereja yang ideal itu satu sama lain saling mengenal, saling bertukar pikiran, saling merasakan beban satu dengan yang lain, saling mengikat. Itu yang penting gitu, Saudara. Nah, ini yang membuat kita bisa bertumbuh secara spiritual, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sebenarnya ini yang paling kuat sekali dalam konteks bergereja sebenarnya. Nah, saya melihat bahwa dalam konteks itu, saya coba melihat juga dalam konteks dunia. Oke, kita siap harus menghadapi tantangan zaman yang akan terjadi begitu cepat sekali. Hari ini varian katanya muncul di India begitu cepat sekali ya. Omikron super Omikron apa gitu. Omikron super apa nggak jelas lagi. Superman apa Superwoman nggak jelas dan jadi ini udah macam-macam lah pokoknya nih ya. Semua cerita-cerita ini udah mulai macam-macam lagi. Jadi begitu cepat sekali. Nah, saya lihat ada beberapa indikator yang perlu kita analisa. Bisa bantu saya, Des? Ya. Ini kita bahas, nanti saya akan bacakan dari buat closing-nya nanti di firman Tuhan ya. Slide kedua, Des. Oke, kita akan baca dulu ya. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Yuk, kita lihat fenomenanya yang terjadi, Des. Nah, ini dia. Ini yang saya lihat yang perlu kita waspadai mengenai ini nih. Resesi dunia ada di depan mata kita sekarang. Jadi kita lihat Sri Lanka kacau balau ya, negaranya bangkrut karena pemerintahnya punya utang 700 triliun dan akan diprediksi oleh Bank Dunia atau IMF bahwa akan menyambar masuk ke Laos, ke Myanmar dan Laos. Nah, ini akan menjadi masalah serius. Ibu Bapak mungkin kaget sekarang isi bensin. Ya, kalau isi bensin sekarang tiba-tiba biasa 500-600 ribu full, sekarang udah nyentuh sampai 1 juta, 1.100.000, tergantung bensin nih. Kalau pakai Pertamax Turbo, kalau pakai Shell, udah deh, rame nih. Kalau Pertamina kita udah disubsidi luar biasa sekali, karena kita udah punya pengalaman. Terjadi demo besar-besaran kalau BBM naik tinggi. Sehingga ini, apa itu sebentar. Oh ya, namanya Jeffrey. Host PPT-nya namanya Jeffrey. Oke, Jeff. Sorry. Diingetin tuh di chatnya. Jeffrey yang pegangnya. Oke. Jadi ini serius, Saudara. Maka pemerintahan Jokowi sangat hati-hati sekali dengan hal ini. Kalau BBM dinaikkan tinggi kayak kita, Pertalite udah 7 ribuan ya, masih murah banget. Pertamax 14, 15 ribu, 15, 16 ribu gitu loh. Kalau ini terus akan bisa bertahan, wah ini luar biasa sekali. Tapi kan mau tidak mau subsidi kepada BBM begitu besar sekali, Saudara. Nah, kita lihat nih beberapa negara-negara juga mengalami goncangan yang cukup serius, Saudara. Orang prediksi perang dunia bukan antara
Rusia dan Amerika, tetapi orang bilang Rusia dan China, karena China punya kepentingan politik yang luar biasa. Sedangkan Laut Cina sekarang ada masalah serius juga. Jadi ini dia kasih warning, Menteri Luar Negeri Cina kasih warning bahwa hati-hati negara-negara Asia Tenggara jangan terlalu masuk ke dalam. Nah, kita harus lihat bagaimana kondisi hari-hari ini bukan dilihat sebelah mata, saudara. Ini serius sekali. Ya, kita lihat bahwa gereja modelnya begitu, terus kemudian dunia juga mengalami goncangan serius. Jadi ini kalau terjadi resesi, beberapa negara akan bangkrut. Wah, ini mengejutkan. Sedangkan Turki juga sekarang inflasinya besar sekali, menganga. Begitu juga apa yang terjadi dengan Brazil juga demikian dan segala macam, saudara. Jadi kalau kita lihat hal-hal demikian sangat mengkhawatirkan. Untuk dapat kita kontrol. Nah, apakah kitab Wahyu akan tergenapi tentang kesulitan ekonomi secara dunia dan akan muncul sebuah kekuatan baru secara tunggal? Jawabannya bisa terjadi. Kenapa saya katakan bisa terjadi? Iya, karena memang harus tergenapi. Nah, ini yang menjadi serius bagi kita semua. Nah, resesi dunia ada di depan mata kita sekarang. Negara-negara yang ada di depan kita itu juga mengalami serius juga di antara itu. Nah, kita tahu ya, seperti yang terjadi dengan Sri Lanka, karena negara itu mengandalkan pariwisata dan pertanian, sedangkan pariwisata tidak bisa mereka terima, tidak dapat duit, dan kemudian mereka barang-barangnya impor. Kan sama kayak Singapura. Singapura kan semua barangnya impor. Nah, puji Tuhannya, kita bisa memproduksi. Kita bisa kuat dalam hal itu, saudara. Nah, ini yang kita lihat apakah ketahanan kita bisa ada dalam posisi itu. Nah, yang kedua nih keadaan dunia, saya ngomong secara umum. Maka akan muncul yang kedua adalah krisis pangan. Pasti, karena pupuk-pupuk itu berasal dari Ukraina maupun dari Rusia. Nah, kalau ini keblokir, maka Pak Jokowi datang ke sana bukan hanya mendamaikan, tetapi dia butuh biji-bijian datang. Maka tentang G20 udah butuh biji-bijian datang, saudara. Kenapa? Pupuknya dari mereka. Polandia juga pupuk dari mereka. Jadi ini serius sekali. Kalau sampai akhirnya bermasalah, maka perut juga terganggu. Jadi orang punya uang, tapi orang nggak bisa beli apa-apa. Karena masalahnya di situ. Jokowi udah kasih warning, hati-hati, gandum kita akan mengalami penurunan. Akan terjadi kenaikan untuk roti dan mie. Ya puji Tuhan nih, roti dan mie bukan konsumsi saya. Tapi ini harus jadi pikiran. Mie akan mahal, roti akan mahal, gandum akan masalah, saudara. Karena memang datangnya dari sana. Nah, sekarang kita lagi mau masuk musim dingin, akan berapa juta orang akan kedinginan, saudara, di Eropa. Ketika benar-benar hari ini Rusia katakan kita akan blok to gas. Dan kalau itu bisa terjadi dan akhirnya memang terjadi, siapa yang mau kirim mereka ke sana gas? Supaya mereka dapat panas. Supaya nanti ketika musim dingin mereka tidak kedinginan. Ini sangat serius, saudara. Jadi ada berapa juta, puluhan juta, ratusan juta orang akan mengalami masalah, saudara, untuk masuk dalam winter. Ini serius sekali tentang hal demikian. Sehingga kalau kita lihat krisis, resesi dunia terjadi, krisis pangan akan terjadi juga di mana-mana. Nah, kita bersyukur ya saudara, biar bagaimanapun juga kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena presiden kita, Pak Jokowi, sudah lihat jauh ke depan, saudara, apa yang akan terjadi. Maka kita ada food estate, kita ada bendungan-bendungan yang sudah dibangun di Indonesia Timur, di beberapa tempat, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, bendungan-bendungan itu harus dibangun terus. Kenapa bendungan itu? Supaya pertanian itu bisa berjalan dengan baik. Hasil-hasil lumbungnya itu, hasil-hasil panen itu bisa disimpan dengan baik. Itu yang diharapkan, saudara. Sehingga memang Pak Jokowi sudah berpikir ke depan akan terjadi krisis pangan demikian. Ya, saya melihat ya ada Yusuf lah di era zaman sekarang. Yusuf mempersiapkan gandum untuk menghadapi kesusahan besar. Mulai saat ini kita harus bijak dalam banyak hal. Dalam banyak hal kita harus bijaksana sekali. Dalam menggunakan aset, menggunakan apapun, dana yang kita miliki dan apapun, saudara, kita harus butuh hikmat dari Tuhan. Makanya saya selalu bilang, sekarang saatnya jemaat harus dikasih makan yang sehat. Pengajaran yang kuat,
pondasi yang kuat, dasar yang kuat, supaya mereka tidak tinggalkan Tuhan. Itu penting sekali. Di dalam situasi-situasi demikian, kalau kita tidak punya dasar rohani yang kuat, akan goyah hari-hari ini. Ibu bapak punya uang, tapi kita tidak bisa beli apapun. Kalau kita punya uang, tetapi terjadi masalah dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga tidak bisa buat apapun. Maka resesi dunia akan menghasilkan krisis pangan. Dari krisis pangan akan terjadi keamanan, chaos di mana-mana. Ini akan dampaknya begitu meluas sekali. Kalau di lingkaran Asia Tenggara akan terjadi masalah negara-negara Myanmar, krisis politik, akan terjadi krisis ekonomi. Karena pasti jadi masalah juga. Laos juga demikian. Kamboja tempatnya judi lah. Mereka bisa mengatur tempatnya judi di situ, tempatnya drugs di situ, itu Kamboja, saudara. Karena mereka tuh pemerintahnya kasih suara legal di situ. Nah, beberapa negara-negara yang lain akan terjadi goncangan luar biasa. Kalau itu terjadi, maka jadi masalah. Keamanan akan terjadi. Biasanya kalau kiri kanan terjadi kerusuhan, akan masuk ke pusat. Ini chaos akan terjadi juga, saudara. Nah, masuk berikutnya perang dunia. Sekarang sudah mulai ancaman-ancaman. Kalau saudara baca di media online dan segala macam, Rusia sudah bilang, kita akan siapkan tenaga kekuatan. Hari ini Ukraina serang di bagian nuklirnya Rusia, di bagian depotnya nuklir Rusia. Ini bagian yang sangat serius sekali, saudara. Dan akan dipersiapkan Barat untuk serang Rusia. Karena ini mau masuk musim dingin, saudara. Jadi ini benar-benar serius dengan hal demikian. Apakah kita jadi penonton? Walaupun kita menganut prinsip dalam berpolitik, tidak berpihak kepada Barat ataupun Timur, kita adalah politik non-blok, saudara. Tetapi biar bagaimanapun juga, kita harus ada bermain di pertarungan ini, dan itu yang akan terjadi. Nah, kalau kita masuk ke area itu, maka dunia akan berakhir. Dunia akan berakhir ketika Israel perang. Hari ini Israel hancur-hancuran, hajar habis-habisan Suriah. Dan benar-benar ini menjadi serius sekali yang terjadi. Ya, kalau ini sudah terjadi satu perubahan yang begitu cepat. Jadi kalau Pak Budi bilang, aneh-aneh aja nih, masalah yang terjadi udah nggak bisa dicerna nih. Ya, kita lihat orang pintar, bersyukurlah kita jadi orang bodoh, benar memang. Itu kita lihat di Indonesia, saudara. Nah, kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Apa yang akan terjadi dalam keadaan situasi hari-hari ini. Mau tidak mau, hari ini kita ada di dalam situasi itu. Nah, sekarang bagaimana yang kita lihat? Bisa bantu saya untuk slide berikutnya? Nah, yang saya takutkan hari ini adalah demikian. Keadaan rohani dari anak-anak Tuhan hari-hari ini. Suam-suam kuku, Pak, hari ini. Orang sudah suam-suam kuku. Kenapa? Lihat konflik. Sampai kemarin di Surabaya, sampai mereka tuh ngomong di depan saya. Gereja ini bilang apa? Ini yang membuat banyak jemaat punya kepahitan, Pak, dengan gereja-gereja. Ini yang membuat jemaat punya kepahitan, Pak, dengan pendeta-pendeta. Wah, bahasa itu terkejut saya. Saya balik ke Jakarta, saya ngobrol dengan tim pelayanan yang ada. Aduh, mereka bilang mengerikan sekali. Suam-suam kuku sekarang. Orang sudah mengalami kecewa banyak sekarang. Maka saya bilang ada beberapa kali kita diskusi, ini akan jadi masalah serius. Anak-anak Tuhan terjadi mengalami suam-suam kuku. Tadi saya bilang, secara kuantiti, jiwa baru itu tidak signifikan. Secara kuantiti ya, jiwa baru itu yang pindah ke Kristen atau menjadi anak Tuhan itu tidak signifikan. Tetapi yang meninggalkan dalam posisi tanda kutip ya, nanti kita akan masuk dalam poin itu. Lebih kepada perpindahan aja jemaat. Jemaat berpindah aja ke area-area itu. Ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Karena online itu jadi berubah sekali. Jadi mau tidak mau, hari-hari ini kita tahu bahwa terjadi suam-suam kuku, saudara, dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Yang paling bahaya adalah apatis. Acuh tak acuh. Udah masa bodoh, saudara. Udah masa bodoh sekali. Makanya anak-anak muda sekarang lagi dibangkitkan. Bagaimana mereka punya rasa lagi? Udah susah kalau saya diskusi dengan anak-anak muda. Mereka bilang udah lelah, capek lihat kondisi hari ini. Acuh tak acuh, saudara. Sudah masa bodoh. Online pun juga tidak mau. Onsite pun juga tidak mau. Waduh, mereka kecewa malah kalau Holy Wings tutup.
Holy Wings tutup, mereka kecewa. Gereja tutup, mereka happy. Gereja nggak ada ibadah, mereka happy. Tapi Holy Wings tutup, mereka kecewa banget. Kenapa ya? Karena mereka tempatnya itu. Nanti akhirnya mereka cari tempat klub yang lain. Kenapa? Oh, udah hilang apatis, sudah. Acu tak acu, saudara. Orang-orang sekarang mau tidak mau, kita harus realistis lihat keadaan yang terjadi hari ini. Kita nggak bisa lihat sebelah mata. Wah, ini kita rohani terus, nggak bisa. Ini kenyataannya begitu sekarang. Nah, yang ketiga adalah yang paling ekstrim adalah meninggalkan Tuhan. Nah, apakah mungkin orang yang sudah mengalami Tuhan meninggalkan Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak akan mungkin orang yang sudah dalam Tuhan itu meninggalkan Tuhan, nggak mungkin. Kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena sudah ada Holy Spirit dalam hidup dia. Dia tidak akan mungkin tinggalkan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan, itu berarti kekristenan dia adalah kekristenan yang prematur. Kekristenannya dia adalah kekristenan yang tidak berakar kuat. Itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung. Atau benih yang jatuh di batu-batuan, tumbuh, selesai kena matahari, selesai murtad mereka. Atau benih yang jatuh di semak berduri, karena kekhawatiran dunia menghimpit dia, akhirnya dia selesai. Tapi orang yang sungguh-sungguh seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, bertumbuh 160 dan 30 kali lipat, maka orang itu adalah pribadi yang sudah membuka hatinya untuk Tuhan. Yang mana Roh Kudus mengintervensi dalam hidup dia. Begitu kuat sehingga dia terikat, benar-benar dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang demikian tidak akan meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Saya punya keyakinan tentang hal itu, saudara. Makanya saya bersyukur kalau saya melihat GBI City of Lost punya dasar yang kuat. Ibu bapak sudah lewati badai di masa lampau, sehingga akhirnya pindah ke Sampurna Strategik. Sudah lewati badai, saya tahu kok pasti sudah lewati badai. Dan ibu bapak, jemaat, semua pengurus, para pekerja sudah lihat perbuatan tangan Tuhan luar biasa buat gereja ini. Di Sampurna Strategik. Kalau kita diskusi bagaimana Tuhan pelihara gereja ini. Bagaimana Tuhan membuka banyak cara buat gereja ini. Begitu luar biasa sekali. Saudara bisa dapat di Sampurna Strategik, Tuhan tuntun dalam perkenanan Tuhan. Karena saudara sudah lewati padang gurun yang luar biasa. Dan saudara sudah ada di dalam posisi di mana saudara menikmati persekutuan yang indah bersama satu dengan yang lain. Maka saya punya keyakinan teguh bahwa jemaat dari GBI City of Love, saya punya keyakinan teguh bahwa ibu, bapak, saudara adalah jemaat yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Saya yakin itu. Oh, udah lewat badai kok. Waduh, segala macam. Tapi Tuhan tolong. Tuhan pelihara. Memang kita terkadang diizinkan Tuhan, saudara, untuk masuk dalam sebuah suffering. Harus ada turbulence dalam hidup kita. Baru kita bisa lihat bagaimana cara Tuhan membuat hidup kita itu begitu luar biasa. Sehingga kita tuh bisa berdiri tegak hari ini. Makanya banyak orang yang meninggalkan Tuhan ini segala macam. Ada artis ini tinggalkan Tuhan. Saya kasih tahu sama mereka. Yaitu apa? Karena mereka belum mengalami Tuhan. Kalau mereka sudah mengalami Tuhan, beda pasti. Maka saya akan bacakan, saudara. Tadi saya lupa masukin itu. 1 Tesalonika 5, ayat yang kelima saya akan bacakan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, kata firman Tuhan. Dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, kata firman Tuhan 1 Tesalonika 5. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahlah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ada beberapa poin penting untuk saya sampaikan bagi kita semua. Yang pertama adalah sabar. Belajar untuk sabar. Tadi thank you Jo untuk doanya supaya pelayanan saya berjalan baik. Saya datang ke Surabaya, mereka bilang gini, Pak Petra ini makin kurus ya Pak, udah langsingan kurus ya. Terus mereka bilang ini ya Pak ya, bergumul ya Pak, ngurusin jemaat ya.
Salah hidup ini. Makanya saya kadang-kadang susah nih. Pendeta kurus dibilang punya pergumulan ngurusin jemaat. Nanti kalau gemuk dibilang gue korupsi uang gereja. Susah gue jadi hidup nih. Aduh, padahal kita kurus lagi program. Makanya saya bilang nggak mau makan tepung, glukosanya berkurang dan segala macam. Udah deh, lagi diet, lagi ngurusin supaya hormon saya bagus. Karena dulu waktu saya operasi kan hormon saya berantakan. Sekarang puji Tuhan, kortisolnya bagus, semuanya bagus, hasilnya bagus. Saya lagi memperbaiki hormonnya supaya kualitasnya oke, metabolismenya bagus itu. Ini adalah berat yang ideal, kemarin nggak ideal. Berat saya sempat sentuh di 74, itu nggak ideal, idealnya 63. Sekarang udah 64, bersyukur saya. Waduh, pakai baju udah enak, khotbah udah nggak ngos-ngosan. Ya bedanya ikat pinggangnya udah nggak dikepake, harus beli baru lagi, itu aja. Udah celana udah mulai ngelipet. Wih, gue pakai jas dulu kayaknya ngepres. Kok sekarang pakai jas kayaknya kedodoran nih, kok jasnya jadi gede semua. Dibilang lah sama teman di Surabaya, Pet, lu bergumul ya, Pet. Gue bilang, muka gue susah nggak sih? Enggak, muka lu sih seger. Tapi lu kurus lu. Aduh, emang kurus nggak boleh. Orang nih kadang-kadang susah nih, gemuk, dibilang korupsi, ngambil uang jemaat, serba salah kita jadinya. Kurus dibilang jemaatnya kasih masalah ke gembalanya. Aduh, enakan jadi pembicara keliling kelihatannya. Jadi pembicara keliling, khotbah dari satu tempat, makan di situ. Khotbah dari satu tempat, makan, kegemukan juga, serba salah juga hidupnya. Nanti dibilang kalau jadi pengkhotbah keliling, makin gemuk, bilang, Pak, jaga makan, Pak, taruh pisau di leher, serba salah hidup kita memang hari ini. Maka firman Tuhan, sabar, kata firman Tuhan. Yuk sabar hari ini. Kita menghadapi, siap menghadapi tantangan zaman, lihat keadaan, harus sabar kita. 1 Tesalonika tadi jelas ayat ke-8, tetapi kita adalah orang-orang siap. Baiklah kita sabar. Dalam keadaan apapun, kita harus sabar. Semua kita yang mengikuti Zoom ini, tidak ada kata lain, sabar dalam menghadapi apapun. Krisis yang terjadi, harus sabar. Menghadapi masalah dalam rumah tangga, sabar. Menghadapi dengan orang-orang di sekitar, kita harus sabar. Karena kenapa? Orang yang tenang dan sabar adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wah, hebat tuh, saudara. Maka benar ya, kalau kita bisa mengendalikan lidah kita dengan benar, kita akan mengendalikan seluruh hidup kita. Mulai hari ini kita mulai sabar, saudara. Tenang, saudara ya. Sabar, lihat. Saya baru rasakan seperti apa rasanya Pak Tim. Ya, jadi gembala bagaimana ya. Wah, saya lihat, waduh benar ya. Lus hati terus ya. Dada, lus. Tiap hari begitu ya. Nggak boleh kasih muka cemberut. Susah loh kasih muka cemberut. Tetap senyum, pegang dada terus, pegang dada ya. Jaga-jaga gitu ya. Hari ini semua kita yang hadir dalam ruangan ini, yang ikut Zoom pada Zoom ini, sabar, tidak ada kata lain. Yang kedua, berbaju ziraka iman. Nah ini dia. Iman bukan karena kita percaya, bukan. Iman artinya adalah kata pistis, itu artinya apa? Iman lahir karena taat mendengarkan firman Tuhan. Jadi Roma 10, karena engkau mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu muncul. Jadi kalau kita dengar firman, tapi kita tidak mentaati firman itu, maka iman kita tidak bertumbuh. Kalau kita dengar firman dan kita mentaati firman itu, maka muncullah iman. Nah, iman itu ketika dipraktikkan, maka harus ada ujian. Nah, waktu ada ujian itulah kita baru kelihatan kualitas iman kita. Melihat seseorang jangan pada waktu ada di padang rumput hijau. Lihat mereka ketika ada di padang gurun. Baru kelihatan siapa mereka. Kalau lihat mereka di padang rumput hijau, maka semuanya kelihatannya baik. Tapi ketika terjadi turbulence atau masalah dalam hidup dia, atau dia ada di padang gurun, baru terlihat siapa mereka sesungguhnya. Maka hari ini, iman bukan dasarnya bicara tentang percaya. Memang benar, iman itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan segala macam. Tetapi yang paling penting adalah dengar firman,
mentaati apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, maka iman itu akan muncul. Maka iman itu akan bertumbuh secara progresif. Tentunya itu yang membuat kita kuat sampai hari ini. Poin kedua adalah iman dalam menghadapi tantangan zaman ini. Kita harus yakin. Jadi kalau ada bunyi apapun, masalah apapun yang terjadi dengan dunia, gereja, kita langsung katakan apa? Ini yang sedang Tuhan genapi hari ini. Itu berarti apa yang Alkitab katakan hari ini sedang digenapi oleh Tuhan. Jadi kita tahu ya, situasi-situasi hari-hari ini Tuhan sedang menggenapi apa yang Dia firmankan lewat firman-Nya sendiri. Yang ketiga, berbaju zirahlah iman, kalimatnya, dan kasih. Nah, kata kasih ini menarik, saudara. Kenapa? Karena kalau iman tidak disertai dengan kasih, maka imannya prematur. Tapi kalau iman disertai dengan kasih, imannya berkualitas. Jadi orang beriman, karena dia taat dengan melakukan firman Tuhan, harus dengan penuh kasih. Artinya, ditampar pipi kanan, tidak boleh membalas. Kasih pipi kirimu. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu harus berbuat baik kepada dia. Karena engkau akan menaruh bara api di atas kepala dia. Alkitab katakan dalam Lukas 17 ayat keempat, kalau ada orang yang berbuat salah kepadamu 7 kali dalam sehari, 7 kali dalam sehari dia buat salah, maka dia menyesal, maka kamu harus mengampuninya 7 kali. Wah, ini ibu bapak yang dengar firman Tuhan ini langsung bilang, oh iya, gue baru 3 kali nih hari ini, belum harus tambah 4 lagi nih supaya 7. Kuotanya masih ada. Alkitab di versi yang lain katakan apa? Orang benar jatuh 4 kali, dia akan bangkit 4 kali. Itu berarti gue baru jatuh 2 kali nih, belum 2 kali lagi. Maka firman Tuhan juga katakan, apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kau. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 26. Itu berarti semua yang ikut Zoom pada hari ini, iman tanpa kasih, nothing. Prematur. Tapi iman, karena engkau melakukan firman itu dengan penuh kasih, saya kasih tahu, kualitas iman kita luar biasa. Maka yang ketiga adalah kasih. Kalau kita ada tahu tentang hal itu, bagian ini menjadi penting. Yang keempat, yaitu berketopangkanlah pengharapan keselamatan. Wah, ini keren. Itu berarti yang pertama sabar, yang kedua adalah iman, yang kedua adalah kasih, dan yang keempat adalah dia memiliki pengharapan akan keselamatan itu sendiri. Itu berarti jaminannya sudah pasti, keselamatan. Maka kalau kita pegang 4 poin ini, saya yakin dan percaya, ibu, bapak, saudara sekalian, kita tenang sekali untuk melihat ke depan ini. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Karena pengharapan kita bukan pengharapan yang konyol, bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan yang berkualitas. Saya yakin, saudara, bagian firman Tuhan ini menguatkan kita, maka saya akan bacakan ayat 9-11 terakhir. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, kata firman Tuhan, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tadi dijelaskan firman Tuhan ini, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kenapa, saudara? Karena kalimatnya, kita telah ditebus oleh darah Tuhan dan diberikan keselamatan itu. Maka kamu tidur saja. Ketika engkau berjaga-jaga, jalan saja. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Galatia pasal yang kedua, aku hidup bukan lagi aku sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Sehingga hari ini kita tidak berjalan sendirian. Even kita single parents, even kita lagi sendiri, kita tidak berjalan sendirian. Karena kita hidup, karena ada Yesus hidup di dalam diri kita. Ayat yang terakhir, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ibu bapak saudara sekalian, hari-hari ini yang paling penting kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan satu dengan lain. Kalau lihat ada saudaramu yang bermasalah, engkau ingatkan itu. Maka nanti hari Minggu saya akan berbicara khotbah The Power of Relationship, karena ini penting sekali.
kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan melindungi kita, tantangan apapun. Ingat baik-baik, hari ini sabar, iman, kasih, pengharapan akan keselamatan. Maka hidup kita, baik tidur, baik tidak tidur, baik berjaga-jaga, tenang, karena dia ada bersama dengan kita. Kesimpulan saya, bantu saya slide terakhir. Enggak, yang tadi boleh, yang tadi. Ya, solusinya yang pertama harus ada introspeksi buat kita. Yang kedua adalah kita harus aktif hari ini supaya terjadi terobosan. Yang ketiga, kita harus ada penginjilan satu dengan yang lain. Yang keempat, kita memfollow up, ada jiwa-jiwa baru yang mengalami perubahan, pertobatan daripada Tuhan. Kita harus follow up. Maka kesimpulan saya, yuk bantu saya. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi sebagai penggenapan akan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Yang kedua, peristiwa yang terjadi selalu dalam sepengetahuan Tuhan, dan dia tidak pernah alpa, double quote, dalam segala hal. 3, saatnya anak Tuhan bangun dan bertindak dengan penuh hikmat untuk menjangkau mereka yang terhilang. 4, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Jadilah penuai yang layak dipercaya. Yang kelima, terakhir, tidak ada pelayanan yang sia-sia. Ujung dari apa yang kita lakukan, yaitu kemuliaan bagi Tuhan. Ibu Bapak, saudara sekalian, ini bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, satu sama lain kita saling mengingatkan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Diberkatilah untuk setiap jemaat Tuhan dari GBI City of Love, semua para pengurus, pekerja, yuk makin semangat melayani Tuhan. Waktunya sudah semakin dekat, ya. Semakin semangat melayani Tuhan. Jangan kasih kendor, jangan lihat kiri kanan, tancap gas. Kalau bisa giginya ada 6, tarik gas 6. Pokoknya kencengin itu. Kalau perlu gas, gaspol. Nggak apa-apa, biar nanti Tuhan yang rem aja. Selagi masih ada kesempatan, kita kerja keras hari ini. Pokoknya kita melayani Tuhan terus, berpikir terus, melakukan yang terbaik. Saya yakin dan percaya, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati kita semua, Tuhan akan memberkati ibu bapak saudara sekalian, baik pribadi, keluarga, usaha bisnis, pelayanan saudara. Bukan hanya hari ini, sampai selamanya Tuhan tetap memberkati saudara sekalian. Yang penting kita sehat, penuh dengan sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap firman, setiap apa yang kami diskusikan, setiap apa yang kami bicarakan, hari ini kami yakin dan percaya, semua kami dikuatkan oleh Tuhan. Hamba begitu, hamba juga merasakan demikian, begitu juga kami semua. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi satu hal yang kami tahu, bersama Tuhan kami cakap untuk melakukan segala perkara. Diberkatilah ibu bapak saudara sekalian, rumah tangga mereka diberkati, usaha bisnis mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati, dan tentunya mereka semua sehat, hamba juga sehat. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.